Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Kamelia, NIM 112211426. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama pada pertemuan 14 dengan materi ayat-ayat kematian dalam Islam, dalam pelajaran hidup dan persiapan di akhirat. Berbicara tentang kematian. Kematian adalah salah satu tema universal dalam agama-agama dunia, termasuk Islam. Dalam Al-Quran, kematian digambarkan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai transisi menuju kehidupan yang abadi. Ayat-ayat ini tentang kemauan memberikan pelajaran tentang kehangatan hidup, pentingnya amal soleh, dan persiapan kita untuk akhirat kelak. Dalam materi ini, saya akan menganalisis beberapa ayat kunci mengesankan bagi umat Islam serta relevansinya di era modern seperti saat ini. Dengan memahami ayat-ayat ini, kita dapat hidup lebih bermakna dan bisa menghadapi kematian. Ayat-ayat utama tentang kematian. Al-Quran mengandung puluhan ayat yang membahas tentang kematian secara eksplisit. Berikut beberapa yang paling sering dikutip. Yang pertama itu ada Quran Surat Al-Imran 23 ayat 185 yang berbunyi, tiap-tiap yang berjiwa akan terasa mati dan pada hari akhir sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ayat ini menegaskan bahwa kematian adalah takdir bagi semua umat, yang ia mengingatkan bahwa kehidupan dunia sementara dan penuh tipuan, sehingga fokusnya kita itu harus pada hari akhir. Nah, kita bisa mengambil pelajaran, jangan terjebak oleh kesenangan duniawi, gunakanlah waktu untuk amal dengan yang paling baik. Selanjutnya itu ada Quran Surat Al-Mu'min 23 ayat 99 sampai dengan ayat 100 yang berbunyi, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, aku melakukan amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah kata yang diucapkan saja dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, ayat ini menggambarkan penyesalan orang yang meninggal tanpa amal soleh. Ia menunjukkan bahwa setelah kematian tidak ada kesempatan kembali. Pelajaran ini kita harus melakukan kebaikan mulai dari sekarang karena kematian itu bisa datang kapan saja. Quran Surat Al-Waqiah 56 ayat 60 sampai dengan 62 yang berbunyi, kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan untuk mengganti dengan orang-orang yang seperti kita di dunia ini dan untuk menjadikan kembali dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Nah, ayat ini menekankan bahwa Allah menentukan waktu kematian dan manusia tidak bisa menghindarinya. Ia juga mengisyaratkan adanya kehidupan setelah kematian dalam bentuk yang baru. Nah, pelajarannya itu yang bisa kita ambil itu kita harus menerima takdir dan fokus pada spiritualitas. Nah, selanjutnya ada Quran Surat Al-An'am 6 ayat 61. Dan dialah yang mempunyai kekuatan tertinggi atas hamba-hamba. Dia mengutus kepadamu malaikat-malaikat penjaga sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang, maka melalaikan secara mendalam. Quran Surat Al-An'am 6 ayat 61 yang berbunyi, dan dialah yang mempunyai kekuatan tinggi atas hamba-hambanya. Dia mengutus kepadamu malaikat-malaikat penjaga sehingga apabila kematian datang kepada kita, seorang di antara kita, maka para utusan kami yaitu malaikat mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan secara mendalam. Ayat ini menjelaskan peran malaikat dalam proses kematian, menunjukkan bahwa kematian adalah proses yang teratur dan terjaga
Kita juga bisa mengambil pelajaran, kematian adalah bagian dari sistem ilahi, bukan dari kebetulan. Ayat-ayat ini secara kolektif mengajarkan bahwa kematian adalah pintu menuju akhirat, di mana amal ibadah kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dari ayat-ayat ini itu muncul beberapa makna dari filosofi ketidakpastian hidup, yaitu kayak kematian mengingatkan bahwa hidup manusia fana, mendorong filsafat eksistensialisme dalam Islam, di mana manusia harus bermakna, seperti dalam Quran surat Al-Imran ayat 3 sampai dengan ayat 185. Filosofi yang kedua itu persiapan akhirat, yang mana ayat-ayat tekanan amal soleh sebagai investasi abadi, misalnya Quran surat Al-Mi'nun 23 ayat 99 sampai dengan 100 menunjukkan risiko penyesalan sehingga umat Islam terdorong untuk sholat, zakat, dan juga jihad. Kemudian filosofi yang ketiga itu ada konsolasi bagi yang berduka, yaitu kematian bukan akhir melainkan awal kehidupan yang baru. Ini memberikan harapan seperti dalam Quran surat Al-Waqi'ah 56 ayat 60 sampai dengan 62 yang menjanjikan keadaan yang tidak diketahui atau kemungkinan surga atau neraka. Secara sosial, ayat-ayat ini mempengaruhi praktik secara tahlilan, ziarah kubur, al-wasi'ah, dan modern. Kesimpulannya yaitu ayat-ayat kematian dalam Al-Quran bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membimbing hidup. Mereka mengajarkan bahwa kematian adalah takdir ilahi yang harus diterima dengan iman, sambil mempersiapkan diri melalui amal soleh. Dalam konteks mempelajari ayat-ayat ini membangun karakter yang tangguh dan bermakna. Mari kita jadikan pelajaran ini sebagai motivasi hidup lebih baik, karena tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, menurut Quran surat Al-Imran ayat 3 sampai dengan ayat 185. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai ayat-ayat kematian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.